Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Heri Darman, Ketua Perpemindo. Belum apa nih Pak? Soalnya baru 1 bulan lebih 2 hari dilantik sama Pak Beni di Indramayu, di kampung kantong-kantong PMI. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Perpemindo, kemudian rekan-rekan dari UPT Jawa Tengah, dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo, kemudian dari Polisian. Yang saya hormati teman-teman dari BP2MI, Pak Gatot, Pak Mukarom, Pak Anas, Pak Devril, Pak Du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, karena kita bisa sampai di sini, Pak. Kalau nggak sehat kita nggak nyampe di sini. Tadi sebenarnya kita sudah perjalanan bersama-sama dengan Pak Beni, Pak. Pesawatnya sudah sama-sama pesawat, satu pesawat juga, tapi sampai pintu ditutup kita terbang, beliau mungkin berhalangan karena kondisi yang kurang sehat, Pak. Yang kedua, saya selaku Deputi Kawasan Eropa Timur Tengah, memang untuk pemahaman tentang pekerja migran, mungkin saya masih kalah wawasan dengan Pak Gatot, dengan Pak Mukarom yang memang berkarir. Saya memang ditempatkan di BP2M ini melalui dalam jabatan Pak Gatot ya, sama-sama, dan ya muncul karena lulus terus kemudian ditunjuk sebagai Deputi Kawasan Eropa dan Timur Tengah. Terkait dengan tugas-tugas di Eropa Timur Tengah ini yang saya lihat sangat berat adalah masalah yang tadi disebutkan Pak Heri tadi, ilegal. Sebenarnya kalau bagi saya itu bukan ilegal, Pak. Kalau ilegal itu masih melanggar aturan negara saja, tapi itu adalah suatu kejahatan terhadap korbannya juga, baik korbannya negara maupun korbannya si pekerja migran sendiri. Saya dalam waktu sebulan ini saja sudah mendapatkan banyak laporan yang masuk ke meja saya dari perwakilan negara Indonesia di Arab Saudi, di Jeddah, kemudian di Kuwait, di Qatar, Oman. Itu semuanya adalah akibat tindak pidana yang dimulai dari mulai hulu, Pak. Hulu prosesnya sampai dengan ditempatkan di sana terjadi kejahatan sampai dengan pulang. Jadi sebenarnya kalau saya lihat tugas BP2M ini sangat mulia, memberikan pelindungan terhadap calon pekerja migran sebelum keberangkatan, pada saat keberangkatan sampai dengan pulang lagi. Nah, pelindungan ini artinya apa? Menghindarkan mereka menjadi korban-korban kejahatan. Kalau bagi saya, karena saya perspektifnya adalah dari Polri, Pak. Tindak pidana ini terjadi bisa di hulu, Pak. Bisa di hulu. Nah, makanya saya ingin merubah mindset, termasuk merubah mindset di Polri sendiri, Pak. Di penyidik Barreskrim. Selama ini banyak kasus-kasus yang sangat sulit untuk disidik, sangat sulit untuk menjadi P21, pelakunya dihukum. Karena penggunaan undang-undang hanya undang-undang tidak pidana perdagangan orang, undang-undang nomor 21. Padahal tindak pidana itu mulai dari hulunya, Pak. Ada unsur bujuk rayu, tipu muslihat. Mungkin Pak Eri tahu lah. Sebagai advokat ada pasal 372, 378. Ya, pasal penipuan penggelapan itu lah. Ada bujuk rayu, rangkaian kata-kata bohong dan sebagainya. Bahkan di undang-undang yang baru, undang-undang 18 tahun 2017 itu juga ada ancaman pidananya juga, merubah identitas, perseorangan yang menempatkan, pasal 80 sampai pasal 89 kalau nggak salah ya. Nah itu. Nah, saya akan merubah perspektif penyidik ini, Pak. Makanya nanti minggu depan kita akan ada rakor penegak hukum. Termasuk kemarin juga kami bertemu dengan Pak Jaksa Agung, diajak Pak Kepala Badan dalam rangka untuk
supaya BP2 ini kuat menggandeng dengan instansi lain, baik instansi penegak hukum, instansi masyarakat sipil dan sebagainya, untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran ini. Sehingga kami harapkan teman-teman dari P3MI yang tergabung di Perpelindo ini bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Kepala Badan. Sangat luar biasa, Pak. Dalam waktu 1 bulan saya sudah bisa melihat ada banyak terobosan-terobosan ya kreatif itu yang dikeluarkan oleh Pak Kepala Badan. Ya masalah zero cost untuk biaya penempatan, padahal itu amanat dari undang-undang dan itu harus dilakukan. Cuma negara memang tidak mampu untuk itu, sehingga mengajak perbankan untuk memberikan kredit tanpa agunan. Daripada nanti pada saat mereka pulang mereka masih memiliki jeratan hutang dan sebagainya. Kemudian juga ada namanya comment center, mungkin Pak Eri sudah melihat di sana, yang bisa melihat keseluruhan berapa orang yang ditempatkan di kota mana dan sebagainya. Kedepannya juga kami memiliki usul untuk kita akan bisa mendetek kalau PMI ini mengalami masalah, itu nanti ada panic button-nya. Saya akan mengusulkan pada Pak Kepala Badan untuk dibuat dulu, sehingga proses pelindungan ini bisa betul-betul berjalan dengan baik. Yang terakhir, Pak, kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang akan dilantik nantinya. Bukan kami yang lantik, Pak Heri punya ketuanya. Kalau kita yang lantik salah, Pak. Semoga ke depan dari P3MI, Perpelindo dan asosiasi lainnya dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran dalam rangka untuk mendukung ini PEN ini, Pak, pemulihan ekonomi nasional akibat COVID. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.